Guys, tahu nggak sih di manajemen operasi itu ternyata ada materi tentang perubahan dan perubahan itu mencakup beberapa bagian loh. Emang ada apa aja sih perubahan di manajemen operasi itu? Yuk simak perbedaannya. Jadi teman-teman, perubahan itu seperti hukum alam. Pastinya semuanya akan berubah. Entah itu secara perlahan-lahan maupun tiba-tiba. Jadi perubahan itu bisa terjadi di berbagai aspek. Contohnya fisik, pikiran, lingkungan, dan lainnya. Mesti halnya dengan perubahan pada dunia bisnis yang berubah dengan cepat. Dalam manajemen operasi itu tentunya ada beberapa kesulitan yang dialami manajer. Salah satunya mengapa perubahan itu sulit dilakukan? Perubahan sulit dilakukan oleh manajer karena seringkali mereka tidak memiliki kemampuan berkepemimpinan yang baik. Seorang manajer seharusnya melakukan 4 fungsi utama: merencanakan, mengatur, memimpin, dan mengontrol. Namun, banyak manajer yang lebih fokus pada tugas-tugas administratif daripada memimpin perubahan tersebut. Oke, yang pertama yaitu perubahan ekonomi, di mana perubahan ekonomi pada zaman dahulu itu bergantung pada sistem barter dan hanya berdagang pada pasar-pasar yang tersedia di zaman tersebut. Tetapi sekarang para manajer harus berusaha mengadaptasikan perdagangan tersebut ke dunia online yang tentunya berkembang karena juga teknologi seperti Shopee, Tokopedia, dan penggunaan toko-toko online sebagainya yang memudahkan para konsumen untuk berbelanja. Itu tidak hanya dengan kita harus mengecek langsung produk yang tersedia, tetapi kita bisa melihat review dari pelanggan-pelanggan yang telah membeli produk tersebut, dan hal tersebut juga mempengaruhi ekonomi kita, di mana hal tersebut sangat mendorong pelaku UMKM khususnya dalam bidang fashion, makanan, dan sebagainya itu untuk lebih berkembang dan menjangkau masyarakat luas. Nah, dengan perubahan itu, para manajer harus siap beradaptasi dan memiliki strategi yang kompetitif dalam menghadapi kompetitor-kompetitor yang ada di satu pasar yang sama. Maka dari itu, perubahan harus segera dilakukan dengan cara beradaptasi dan menerapkan strategi-strategi yang efektif dan efisien. Apa sih perubahan organisasi itu? Perubahan organisasi adalah suatu perubahan yang terjadi dalam sebuah organisasi yang merupakan perilaku yang berubah dari keadaan sebelumnya ke keadaan setelahnya. Perubahan terjadi pada diri seorang maupun masyarakat dan tidak selalu disadari oleh pihak-pihak terlibat. Perubahan dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perubahan lingkungan, perubahan efektivitas organisasi, dan tuntutan yang ada baik dalam organisasi maupun luar organisasi. Perubahan organisasi tidak hanya terjadi secara alamiah, tetapi juga dilakukan secara dengan tujuan tertentu seperti untuk mengubah kinerja organisasi, memperbaiki kemampuan organisasi, atau untuk mengupayakan perilaku karyawan. Perubahan organisasi juga dapat dilakukan secara individu atau perusahaan, baik dalam lingkungan internasional atau nasional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perubahan budaya. Definisi secara umumnya adalah perubahan yang terjadi pada norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat atau di dalam sebuah organisasi. Itu tadi penjelasan dari kultur Cheng atau perubahan budaya. Di sini saya akan menjelaskan contohnya secara umum. Dulu wanita itu mempunyai martabat yang lebih rendah daripada kaum laki-laki. Dulu laki-laki itu berhak mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, sedangkan kaum wanita hanya berurusan dalam rumah tangga. Tapi di zaman sekarang ini wanita itu juga berhak mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, dan kini wanita juga dapat meraih pendidikan setinggi-tingginya. Dan wanita juga dapat bekerja di bidang yang dahulunya hanya laki-laki yang bisa bekerja di bidang itu. Dengan adanya perubahan tadi, maka terjadi juga perubahan manajemen. Di antaranya yang pertama, perubahan sistem dengan birokrasi yang kompleks menjadi birokrasi yang sederhana dengan cara mengidentifikasi apa saja yang kurang efisien, kemudian dibuat lagi prosedur yang lebih sederhana. Yang kedua, ada perubahan dari perusahaan yang segmented menjadi integratif, yang dimana segmented berarti perusahaan itu memiliki departemen yang bekerja secara terpisah. Kemudian kalau yang integratif, perusahaan itu mengintegrasikan beberapa fungsi dan juga departemen untuk bekerja secara bersama dalam pencapaian tujuan. Yang ketiga,
Perubahan dari perencanaan strategis menjadi manajemen strategis, yang dimana tidak hanya merencanakan, tapi bagaimana mengelola dan melaksanakannya secara efisien. Yang keempat, itu ada perubahan dari inovasi entrepreneur menjadi inovasi institusi, yang dimana maksudnya tidak hanya inovasi itu muncul dari diri pribadi seseorang, tapi bagaimana inovasi muncul secara keseluruhan di organisasi. Yang kelima, ada perubahan dari mendesain dan mengendalikan struktur dan proses menjadi menciptakan dan mengendalikan budaya. Selanjutnya juga ada perubahan dari mengimplementasikan tradisi yang sudah berhasil menjadi menciptakan tradisi yang baru untuk menjaga agar organisasi itu bisa menghadapi perubahan-perubahan pada lingkungan bisnis ke depannya. Dan yang terakhir, ada perubahan dari variabel-variabel yang jiggling menjadi variabel yang lebih seimbang. Nah, aku di sini akan menjelaskan mengenai perubahan terutama pada bidang teknologi. Nah, di dalam manajemen, terutama manajemen operasional, tentu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di berbagai aspek. Salah satunya adalah teknologi. Nah, di manajemen operasional, kita juga akan menemukan berbagai macam teknologi yang akan dipakai untuk manajemen di bagian operasional. Nah, salah satunya adalah komputer. Kita ketahui dulu kenapa komputer ini menjadi salah satu teknologi yang paling sering digunakan di manajemen operasional, terutama operasional perusahaan. Nah, karena yang pertama, komputer itu memiliki keunggulan yang signifikan. Salah satunya adalah otomatisasi pekerjaan atau tugas. Nah, jadi komputer itu dapat mengurangi kesalahan manusia nih, dan juga dapat meningkatkan efisiensi dan juga mempercepat waktu respon. Jadi dia itu dapat membantu pekerjaan operasional secara signifikan. Yang kedua, komputer itu juga dapat digunakan untuk mengintegrasikan data, entah itu dari produksi, persediaan, keuangan, sampai ke sumber daya manusianya. Nah, jadi komputer itu dapat membantu sekali ya, sangat membantu untuk operasional perusahaan.